warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Woro, for today's topic, into topic 4, continuous tenses. Selamat datang kembali di kanal saya, di mana pada topik pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan setelah di topik kemarin kita sudah berbincang dan berdiskusi banyak mengenai expressions of wishing, hoping, and congratulating. So, kita akan langsung mulai ya, nak. Pada pertemuan kita kali ini, di mana kalian akan saya arahkan kepada pertemuan yang selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, kita sudah bersiap menuju ke topik keempat. Artinya kalian masih punya waktu sekitar 1 bulan lagi untuk persiapan menuju penilaian akhir semester. So in this topic, we are about to identify and develop oral and written expressions. Jadi kita akan tetap membicarakan, berdiskusi tentang penggunaan ungkapan, tapi penggunaan ungkapan ini berkaitan dengan ongoing activities. Ini ya, ongoing activities yang pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan penggunaan tenses. Oke? Penggunaan tenses apa yang dimaksud? Ini dia, kita akan sama-sama lihat. Di sini ada beberapa roadmap, saya buat beberapa roadmap tahapan-tahapan kita di setelah pertemuan 1 ini, kemudian pertemuan selanjutnya, dan pertemuan yang terakhir itu apa. Nah, kita sekarang berada di titik simple present continuous. Artinya, pada pertemuan kali ini, kita akan banyak membahas tentang bagaimana progressive tense atau simple present continuous itu digunakan. Nah, seperti yang sudah Miss Woro berikan bold dengan warna merah seperti ini, simple present continuous itu sendiri memang difokuskan pada penggunaan aktivitas yang terjadi pada saat ini, okay? At the moment. And in the last 2 time framing, seperti in the past and in the future, we'd like to discuss about these 2 frames in further meetings. Okay? Kita lanjut dulu ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan masuk ke present continuous tense, di mana dalam kondisi yang kalian lihat, kita lihat bareng-bareng sekarang, itu ada 2 gambar yang saya tayangkan. Gambar yang pertama ini mengindikasikan poin nomor 1, di mana di situ kondisinya adalah teman kita ini, teman perempuan kita ini ternyata tinggalnya sekarang itu di Surabaya. So your friend who is now living in Surabaya. May I ask her to know her activity at the moment? Kira-kira kita dari gambar ini apa yang bisa kita tahu? Aktivitas apa yang sedang dilakukan? Kegiatan apa sih yang dia lakukan? Oke, itu poin 1. Kemudian poin 2. Please look at this Run's vocalist. He's a vocalist kan, dari Run gitu ya. Kita lihat dan kita tahu ternyata dari potongan gambar yang ada ini menceritakan tentang bagaimana kondisi si teman kita yang perempuan ini yang tinggal di Surabaya. Ternyata in the last weekend she was watching concert. Jadi dia ceritanya itu di minggu lalu pada siang hari dia sedang menonton konser. Konser siapa? Nino and Friends, Run. Oke. Nah, poin ketiga di sini dikisahkan kalau kita ini, you, di sini yang dimaksud oleh you adalah kamu, are going to or will be flying to Surabaya in tomorrow morning. Jadi, dari ketiga kondisi yang ada, ketiga nomor yang ada, ini mengindikasikan 3 kejadian. Oke, tapi yang akan kita fokuskan yang mana, Miss Woro? Kita akan fokuskan pada poin nomor 1. Is now living in Surabaya. Now, please have a look at the next slide. Kita akan lihat sama-sama pada slide berikutnya, di mana pada slide berikutnya ini saya akan berikan kamu link quizzes. Tugasnya gampang sekali, nanti akan saya tayangkan di di Google Classroom ya, di mana memang penggunaan untuk verb 1ing ini adalah menjadi basic atau pondasi dasar kalian bisa menggunakan continuous tense. Oke. Di sini akan ada 5 gambar, di mana dari nomor gambar 1 itu saya akan berikan contoh gambarnya apa, kemudian jawabannya harus seperti apa. Jadi nanti kalian silakan kerjakan sendiri ya, nak, untuk nomor 2 sampai nomor berikutnya di nomor 5. Oke. Berikutnya, study the following dialogue. Pada percakapan yang singkat ini antara ayah dan Rista dan ayahnya, ada 4 baris kalimat yang saya berikan bold merah, atau saya berikan highlight berwarna merah dengan poin cetak tebal. Yang pertama apa saja, Miss? Ada what are you doing? Kemudian yang kedua I'm finishing. Yang ketiga adalah I'm checking. And ini seharusnya nomor 4 ya, nak. Oke. Yang keempat adalah everyone's sleeping. Nah, kira-kira kamu tahu nggak ya alasan kenapa saya menuliskan keempat kalimat ini dalam highlight yang berbeda dengan kalimat-kalimat lain pada dialog yang ini?
Oke, kira-kira apa ya alasan saya? Are they implying things related to our topic? Kira-kira kaitannya apa dengan topik kita? Nah, kita akan sama-sama baca kan teman-teman bahwa ternyata keempat kalimat yang ada di sini ternyata memiliki keunikan karakteristik masing-masing loh. Apa yang membuat mereka sama di antara empat kalimat ini? Kira-kira. Selain yang pertama, kalian bisa melihat di sini ada kata check plus ing, sleep plus ing, do plus ing, and finish plus ing. Kita juga melihat bahwa ternyata sebelum kata kerja dengan tambahan ing ini, itu selalu ditempel dengan subjek atau siapa yang melakukan, oke, atau orang yang melakukan itu siapa, pelakunya siapa, kemudian diikuti dengan ini, is, am, or. Is, am, or dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai to be, atau dia mengindikasikan adalah pasangan dari si pelaku yang melakukan atau subjeknya. Oke, atau singkatnya begini deh. Kalau kalian punya I di sini ya, saya bisa contohkan I'm, maka to be yang tepat adalah am. Begitu pula juga dengan she, he, and it. Kita tempel dengan to be is. Kalau dia positif berarti she's, his, and it's. Kalau dia negatif, she's and, he's and, it isn't. Tapi kalau kapan kita gunakan or atau to be or? Hanya untuk you, they, and we. Atau beberapa dari teman kalian itu mengenal dengan I, you, they, we. I, you, they, we itu apa? I-nya berarti am, you, they, and we berarti adalah or. So you're, there, and we're. Itu kalau positif. Kalau negatif berarti you aren't, they aren't, and we aren't. Oke, inilah yang kita sebut sebagai simple present continuous atau progressive tense. Kenapa disebut continuous? Gampang nak. Continuous itu kan berkelanjutan. Progressive juga on progress, masih dalam perjalanan, masih dalam proses berlangsung. Maka tidak aneh kalau jenis tenses ini atau jenis tense ini disebut sebagai atau dikenal sebagai tense yang mengindikasikan kegiatan-kegiatan yang terjadi atau yang berlangsung pada waktu saat itu juga, ketika itu atau ketika percakapan itu dibuat. Oke, jadi kalau kamu sedang melakukan apa nih? Nah, sedang melakukan apa itu adalah simple present continuous, singkatnya. Oke, kalau sudah sampai sini kira-kira aman ya. Nah, penjelasan selanjutnya ini adalah contoh dan penggunaan lain dari progressive tense sendiri. Oke, poin 1 ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, ternyata continuous tense itu bisa kamu gunakan untuk rencana yang ingin kamu ceritakan in the near future. In the near future di sini apa artinya, Miss Woro? Artinya adalah waktu yang akan datang. Misalnya, I'm going to an airport to fetch my cousin. Jadi dia punya rencana buat ke bandara. Tujuannya apa? Untuk menjemput sepupunya. Itu fungsi yang kedua. Kegunaan lagi yang ketiga untuk apa, Miss? Bisa juga cerita tentang bad habits. Kalau yang sekarang kalian tahu mungkin dengar lagunya Ed Sheeran ya, bad habits. Bad habits itu kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk, biasanya native speaker menggunakan continuous tense untuk menceritakan hal yang kurang baik tersebut. Misalnya, Vina is constantly complaining about her bad luck. Ya udah, jadi dia tuh punya kebiasaan buruk. Apa? Komplain. Komplain tentang apa? Komplain tentang kemalangan dia. Nah, hal yang unik lagi dari continuous tense itu kalian bisa lihat selain verb one dan ing atau yang tadi ya, sleeping, reading, fishing, finishing, itu juga ada khas yang kita sebut sebagai adverbs of time atau keterangan waktu. Kalau kamu lihat ada kata now, ada kata at the moment, right now, at present, currently, this afternoon, and tonight, ini artinya mereka semua adalah keterangan waktu yang dikhususkan untuk penggunaan present continuous. Oke, nah di slide ke-11 ini kita akan ngerjain bareng. Jadi setelah kalian nonton video ini, saya sih berharap banget kita akan mengerjakan bersama di WhatsApp group. So starting from task 2, task 3, kemudian yang tadi sudah kalian buka juga di quizzes task 1, kalian akan mengerjakan itu di kelas, oke? Nah, in other further task 4, kita akan langsung menuju ke aktivitas terakhir nih. Ingat ya nak, di task keempat yang akan kalian lihat setelah ini, itu adalah satu-satunya task yang saya minta untuk kalian submit ke Google Classroom. The other 3 tasks, 3 task sebelumnya itu nggak perlu kalian upload, karena kita kan ngerjainnya akan bareng-bareng, oke? Task tentang apa sih, Miss? Yang keempat ini,
Mudah sekali nak, kamu hanya cukup melengkapi kalimat yang ada dengan kata kerja yang sudah Miss Woro berikan di sini dengan cetak tebal. Misalnya nomor 1 ya, we do, kita tahu kalau we itu berarti dengan to be or, berarti kita tambahkan we or. Nah, do supaya jadi tensesnya continuous, jadi gimana Miss? Tambahkan ing, so we are doing different things. Sampai nomor 10, terakhir. Oke, nah kalau kalian masih memiliki kesulitan, kendala dalam memahami materi, please, you can ask me and any questions, just chat me on WhatsApp group atau you can chat me privately. Oke, nah setelah itu artinya kita sudah mencapai ke bagian yang pertama, di mana setelah kita membahas simple present continuous, we'd like to continue another past progressive and future progressive in another 2 meetings. Thank you so much. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.